Menurun Bu, kita murah. Oh iya, cuma susahnya nanamnya oleh kemarau. Nanamnya aja. Hah? Oh, si 7.000 nih buntoi. Enggak, jadi kemarau nggak mempengaruhi juga terhadap harga. 7.000 nih buntoi. Yang ini ngambil apa? Sayur di sini kalau dijual balik nggak ada pengaruh. Makasih Bu. Ya. Penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani mengunjungi pusat perbelanjaan tradisional dua pasar terbesar di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Kunjungan tersebut terkait dengan upaya pemerintah daerah Pulang Pisau dalam mengambil bahan kebijakan atas langkah antisipasi terjadinya inflasi. Kondisi dua pasar tradisional tersebut dikunjungi penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani dalam upaya melihat dari dekat harga kebutuhan sejumlah barang kebutuhan pokok harian masyarakat. Kunjungan pertamanya ke lapangan tersebut didampingi oleh OPD terkait, yakni Dinas Perindakop dan Dinas Perikanan, serta didampingi Kasatpol PP dan sejumlah pejabat lainnya untuk mengantisipasi kondisi Pulang Pisau sebagaimana yang terjadi secara nasional yang tidak stabil saat ini. Sebagai penjabat bupati yang baru dilantik, dirinya merasa wajib untuk melihat dari dekat kondisi real di sejumlah pasar yang menjadi pusat kunjungan belanja masyarakat, yakni pasar tradisional harian dan pasar mingguan. Dari hasil kunjungannya tersebut kepada media, dirinya menyampaikan bahwa secara umum harga kebutuhan pokok tidak ada kenaikan yang signifikan, hanya saja ada beberapa harga yang mengalami kenaikan, yakni ikan kolam. Kenaikan harga ikan kolam dan tambak sebagaimana keterangan pedagang bahwa hal tersebut dipicu atas kenaikan harga bahan pakan ikan yang juga naik sehingga berdampak pada harga jual ikan yang ikut naik.
Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung-langsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi. Dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP deflator. Secara umum, inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumen. Tidak hanya itu, inflasi juga dipengaruhi oleh harga bahan pokok naik. Ada tarikan permintaan, kelebihan likuiditas, uang alat tukar, serta desakan produksi atau distribusi. Bagaimana dengan pulang pisau? Ketika seorang pimpinan daerah mengatakan inflasi belum terjadi di Pulang Pisau, pasar penyeimbang adalah upaya antisipasi yang akan dilakukan ketika inflasi terjadi. Semoga kunjungan ini menjadi tolak ukur bagi pengambil kebijakan bahwa Pulang Pisau harus tetap stabil antara kebutuhan dan permintaan. Semoga Pulang Pisau terus menjadi daerah yang mampu mengendalikan laju ekonomi, pertumbuhan mata uang, dan barang di wilayah ini.
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi tersebut ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebaliknya dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali, keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, dan mengadakan investasi, serta produksi, karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta, serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Bagi kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat menderita. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada tahun 2023 atau 13 tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Dari hasil kunjungan kita hari ini, Bu, terkait dengan fluktuasi harga bisa dikaitkan dengan inflasi, boleh sini, Bu. Hasil kunjungan kita hari ini untuk bahan-bahan kebutuhan pokok masih stabil ya Pak, masih stabil saja. Untuk ikan ya ada kenaikan sedikit tetapi tidak cukup signifikan. Jenis tertentu saja, seperti mungkin lebih ke beras ya ini. Yang naik itu agak nilai tambah ya. Karena faktor pakan tadi yang mahal, pakan ikannya mahal, sehingga mengakibatkan harga ikannya itu juga naik. Ya. Kalau yang lain masih stabil. Arah kebijakan dalam penyusunan program menekan angka inflasi seperti apa, Bu, nantinya? Penyeimbang ya, pasar penyeimbang nanti dengan data yang lebih komprehensif dan mereka yang sasarannya juga lebih tepat sasaran nantinya untuk pasar-pasar penyeimbang tersebut. Ya. Tadi Bu ada terkait dengan nanti kedepannya seperti apa penataan ini sehingga pasar ini terlihat komprehensif, terlihat lebih cantik lah. Ya, nanti kita minta juga dukungan dari Pak Camat untuk penataan pasar, dan yang terpenting adalah dukungan dari para pedagang ya untuk mau berdagang menempati los-los yang ada sudah disiapkan oleh pemerintah daerah di satu tempat, sehingga nanti mobilitas yang di luar sana juga mudah, tidak terhalang. Jadi kita kumpulkan ke dalam. Tadi untuk konsisten dari masyarakat ya selalu kita monitoring. Ya. Ini konsisten dari pihak ini, Bu? Kan dari pihak pedagang. Dari pemerintah daerah sendiri. Dari pemerintah daerah. Artinya kemarin kan sudah dilaksanakan hal tersebut, tapi konsisten. Kita monitoring hasilnya, kita evaluasi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang akan kita buat, strategi seperti apa nantinya dari hasil evaluasi tersebut. Dan mudah-mudahan dukungan dari pedagang juga. Ya. Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena untuk berkembang, dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat. Bagi orang yang meminjam uang di bank atau debitur, inflasi menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan dengan saat peminjaman.
produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen. Maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.